Nggih, ketinggalan mboten? Aman, yang hari ini nanti tak catat toh Pak. Sudah ada Ya, catatannya sendiri hari ini. oke Pak, siap sun. Sami-sami. Ya, saya bisa mulai, Mas. Sampun Ibu, monggo. Ya, Nggih. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap panitia pelatihan dasar angkatan 4 yang berbahagia dan tentunya tak lupa saya menyapa semua peserta pelatihan Latsar Angkatan 4 yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan semangat, diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan pelatihan dasar ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mari sebelumnya untuk yang beragama Islam, silahkan salah satu dari Anda peserta pelatihan untuk memimpin doa memulai materi kita pada hari ini. Dipersilakan. Salah satu, dipersilakan. Untuk yang tidak beragama Islam, dimohonkan untuk menyesuaikan. Silakan, silakan. Ya, silakan salah satu. Siap. Baik, Mm-mm. Terima Ya, kasih. baik teman-teman dan menurut semuanya, mari kita mulai kegiatan kita pagi hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan harapan-harapan doa kita tersebut. Baik, para peserta yang berbahagia, sebelumnya izinkan kami untuk memberikan pengarahan dulu yang pertama pada masing-masing Anda merename, ya, merename nama yang ada pada eh, ini di Zoom, di identitas profil Anda, yaitu dengan ketentuan yang paling depan itu adalah eh, nomor kelompok, ya, nomor kelompok. Silahkan, nomor kelompok underscore nama underscore tempat tugas, ya, dipersilakan. Oke, monggo yang belum ini underscore nomor kelompok G. Monggo, silakan. Ya, silakan. Oh, sedang OTW paling ya. Ketika disampaikan silakan silakan sudah auto ya. Yang belum. Oke, silakan merename. Eh, dipersilahkan untuk selalu open kamera kecuali ada kendala satu, yang kedua ada keperluan penting, ya, karena kita ini berada di dalam kelas, ya, wujud kita meskipun ini adalah secara online harus dipastikan keberadaan Anda memang kita sedang berpartisipasi di kelas, ya. Monggo silahkan, ini masih ada yang belum open kamera, dipersilakan. Ya, kan? Ya,
Masih ada yang belum open kamera. Kalau ada kendala, silahkan menyampaikan di grup alasannya. Ya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya, ya, partisipasi Anda untuk dalam rangka pada pagi hari ini sampai dengan sore hari ini berjalan dengan lancar. Kita buka ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik para peserta, eh, kelas kita pada hari ini adalah kelas yang full penuh ya untuk satu eh, angkatan sehingga izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dulu ya. Mungkin bagi angkatan 3 dan maaf bagi kelompok 3 dan kelompok 4 sebelumnya belum mengenal kami ya. Izinkan saya untuk share sedikit aja data ya. Data saya. Ya, sudah tampak pada layar karena tak kenal maka tak sayang. Sudah tampak? Sampun. Sudah. Namun, Bu. Alhamdulillah. Ini saya adalah fasilitator. Anda tahu fasilitator itu tugasnya apa? Kami hanya melancarkan saja, memfasilitasi Ibu dan Bapak peserta Latsar ini dalam rangka untuk memahami dengan baik dan dapat menginternalisasi khususnya pada agenda 2 dan mengimplementasikan nilai-nilai di tempat kerja Anda nanti pada tahap atau agenda yang keempat yaitu habituasi. Jadi di sini eh, kami bukanlah source, bukanlah sumber dari apa pengetahuan ataupun pemahaman yang itu menjadi salah satu dari banyak sumber yang ketika Anda di MOOC pun sudah mulai untuk mencermati sumber-sumber tersebut ya dalam rangka untuk memahami, untuk menerapkan, menginternalisasi nilai, menyimpulkan, dan tentunya yang terpenting adalah mengimplementasikan nanti di tempat tugas Ibu dan Bapak sesuai dengan tusi masing-masing. Baik, ini adalah data singkat saya, ya. Silahkan memanggil saya cukup dengan silakan Ibu Nurul gitu ya. Nah, selanjutnya saya lahirnya di Pontianak sehingga bisa jadi ada hal-hal yang kurang pas untuk ukuran umum ya Jawa dan saya mohon dimaafkan ya mungkin ada perkataan yang nggak pas tingkah tindak tanduk meskipun hanya di secara online secara daring bisa jadi itu nanti tampak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. eh ya saya di Pontianak sampai dengan tamat MTS ya, tamat setingkat SMP. Saya melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di Surakarta ya, di SMA Al Islam 1 Surakarta. Selanjutnya menempuh pendidikan di pendidikan kimia MIPA UNS Surakarta. Setelahnya S2 ya di penelitian dan evaluasi pendidikan IKIP Yogyakarta, sekarang Universitas Negeri Yogyakarta. Kesempatan kedua S2 kami peroleh melalui apply ya di Project Basic Education Project saat itu Kementerian Agama menyelenggarakan pelatihan overseas. Kebetulan ketika itu saya memperoleh yang di Melbourne, Australia ya di pendidikan IPA dan lingkungan ya lingkungan hidup di Deakin University ya lulus pada tahun 2001. Selanjutnya, lama tidak menempuh pendidikan formal ya dalam rangka pengembangan kompetensi. Saya menempuh pendidikan S3 di UIN Sunan Kalijaga di program doktor di studi Islam, lulus pada tahun 2019 ya.
Jabatan sekarang adalah Widyaswara Ahli Utama sejak tahun ya orasi ilmiahnya tahun 2018 ya. Pangkat golongan ini Bapak Ibu untuk memotivasi bahwa Anda masing-masing memiliki jabatan fungsional, raihlah dan cermati ya poin-poin apa yang itu nanti ketika yang lalu kan saya modelnya adalah angka kredit, tapi sekarang Anda kan modelnya adalah SKP ya. SKP per dua, maaf, SKP per tahun Anda akan mendapatkan nilai ya. Anda upayakan ya dengan apa ya, dengan penuh loyalitas, dedikasi ya. Silahkan Anda sehingga ini ikhtiar Anda dapat SKP tahunannya itu adalah dengan sangat baik. Ketika Anda SKP tahunan dengan sangat baik, maka Anda akan eh, mencapai nilai pada jenjang itu tidak, kalau baik kan 100% ya, kalau sangat baik adalah, kalau saya tidak salah adalah 150%. Ya, sehingga ketika Anda di jenjang pertama, ya, di jenjang pertama itu berapa Bapak Ibu? Adalah 12,5 ya. Maka ketika Anda 12,5 kali 100% tahun itu Anda mendapatkan 12,5. Tapi ketika Anda melampaui maka 12,5 ditambah 6,75. Nah, kan sehingga itu bisa menjadi tabungan-tabungan sehingga mempercepat kenaikan pangkat jabatan Ibu dan Bapak. Ya. Meskipun pangkat dan jabatan itu bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan seseorang, tapi itu menggambarkan achievement keberhasilan kita dalam karir kita sesuai dengan tusi kita. Ya. Instansi saya adalah sekarang di BDK Semarang. Yang lalu saya adalah guru eh, luar biasa, guru honorer di beberapa madrasah. Penugasan pertama sebagai PNS di MTSN 2 Surakarta, lanjut dipindah ke MTSN 1 Kebumen atau MTSN Model dalam rangka untuk yang terkait dengan eh, apa tugas belajar kami. Di sana kami mengelola PSBB, Pusat Sumber Belajar Bersama. Selanjutnya pada tahun 2005 kami mengajukan alih fungsi dari guru menjadi Widyaswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Tempat tinggal kami bersama keluarga adalah di eh, Maguharjo ya, di Sleman, Yogyakarta. Ini nomor HP saya. Silahkan bagi yang ingin menyimpan, dipersilahkan. Dan ini ada gambar saya bersama keluarga. Anak saya ada berapa ini? 4. Oh iya, saya belum nempelkan di sini. Ada gambar mantu saya kemarin pada bulan Januari. Saya alhamdulillah kami telah apa menikahkan putra pertama kami ini. Yang paling dari foto ini yang paling kanan ini ya. Nah, dan kami memiliki 1 anak perempuan. Ya, kami selalu berdoa dan untuk Anda semua, Rabbana hablana minas solihin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa dalam kebaikan dan menjadi pioner ya kebaikan untuk akhirnya selalu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Cukup Bapak Ibu perkenalan ini? Cukup G? Baik, izinkan saya untuk stop share. Ya, ya. Izinkan kami untuk share slide yang lain. Apakah sudah tampak pada layar, Ibu dan Bapak? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. ya, baik. Terima kasih. Ya, oke. Nah,
Para peserta, skenario kita pada hari ini adalah kurang lebih demikian. 9 JP dikali dengan 45 menit, 405 menit. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah persepsi dalam rangka untuk ya eh, menghantarkan Ibu dan Bapak terkait dengan kegiatan kita ini. Yang pertama agar semangat, ya semangat selalu. Yang kedua kita mencoba untuk mengingatkan kembali materi-materi yang khususnya terkait dengan agenda yang kedua. Berikutnya adalah karena kita ini adalah memerlukan saling untuk belajar ya eh, dalam satu hal kita telah melaksanakan tugas dengan baik. Namun, namun kita memerlukan adanya improve. Kita memerlukan adanya perbaikan-perbaikan, adanya ide-ide lain dari sisi yang lain dari beberapa teman. Oleh karena itu, kegiatan kita berikutnya setelah ice break adalah presentasi tugas kelompok. Nah, kelompok kita di sini kan ada 4 ya. Ini kan kemarin kita kita desain eh, untuk di kelompok 1 dan di kelompok 2. Maka nanti kita atur waktunya. Semoga dengan kerjasama Ibu dan Bapak peserta, maka kita dapat eh, ya 4 kelompok. Jadi ada perwakilan dari kelompok-kelompok tersebut dapat mempresentasikan tugas kelompok. Ya. Berikutnya kita akan ya kita selingi dulu lah dengan apa gitu ya. Nah, berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab eh, dan Ibu dan Bapak ada yang eh, ini dipersilahkan untuk memberikan komentar ya, memberikan tanggapan, memberikan masukan ya, dan setelahnya kami mencoba untuk menayangkan video role model tokoh berakhlak dari sekian banyak tokoh berakhlak yang ada. Oke. Berikutnya adalah ya kita santai aja ini ya, ada senam, tebak lagu, gambar atau ada apa TTS gitu ya. Yang nanti kita cobakan untuk kita sampaikan agar kelas kita ini riang gembira ya. Dan karena riang menyenangkan maka eh, situasi menjadi nyaman, materi-materi yang disampaikan pun mudah untuk dicerna ya, untuk dipahami. Berikutnya adalah presentasi tugas kelompok kembali, ada benchmarking nilai-nilai berakhlak. Dan nanti kita akhiri dengan diskusi tanya jawab, penegasan ya, konfirmasi dan kita tutup. Mudah-mudahan pada pukul 16.15 dapat selesai dengan aman ya, dengan aman. Baik, para peserta, untuk skenario kita ini apakah ada yang ingin ditambahkan? Dipersilakan. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak, para peserta? Saya dari kelompok 1 merasa cukup, Bu, Oh dijelaskan. iya, alhamdulillah. Yang dari kelompok 2 cukup ya. Yang kelompok 3 ini baru bertemu hari ini. Sebenarnya Cukup, Bu. ya, sebenarnya apakah kita perlu berkenalan? Dan yang kelompok 4 cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan nanti pada namanya kan Anda kan sudah sebelumnya sudah pernah ya berada dalam satu satu room ini kelas besar untuk angkatan 1, maaf, untuk kelompok 1, 2, 3 dan 4 sudah pernah ya? Sudah Sudah, pernah. Bu. Kalau sudah pernah, yuk kita bukakan aja data dulu ya, data Anda saya share gitu, G.
share share screen sehingga ya paling tidak lah, oh itu dari sini. Eh, Data yang sementara atau informasi yang sementara dapat Anda terima sekarang adalah yang Anda baca kan. Oh, ini kelompok satu, nama ini, tempat tugas di sini, wajahnya demikian gitu, guys. Oke, baik saya akan share dulu data pada masing-masing. Oke, pada kelompok 4. Oke, 4. Nah, ini nama-namanya. Nah, oh, jadi Anda juga tahu nih, oh umurnya itu ini, namanya Bapak ini. Meskipun ini tidak dapat secara cepat Anda untuk mengingat ya, karena tidak mudah mengingat nama dalam waktu cepat. Oke. Dan juga desain pembagian kelompok juga nggak diganti-ganti kan namanya, sehingga ya kesempatan Anda untuk lebih intens ya berkenalan adalah ketika nanti kita 3 hari klasikal di BDK Semarang. Itu nggih? Ya, Bapak Ibu nggih? Heeh. Oke, ini hanya tahu nama-namanya dulu. Oke, biar ya kelihatan. Semua Anda golongan U. Ada yang kalau 3B itu kalau S2 ya. S2. Jadi Anda startnya itu sudah lebih dulu yang S2 itu. Oke, ini jabatan. Oke, kelihatan saya kira seperti ini lebih baik ya. Ada yang di hidden. Oke, ya. Cukup ya, Bapak Ibu G ini ya. Oke. Oh iya, saya perlu tahu dulu untuk di kelompok 3, ketua kelompoknya siapa ya? Saya Bu, Nur Arfianto Himawan. Nah, ini. Oke. Benar Bu. Oke, kelompok 4. Mas Saya Bu, Nurdianto, Reno Reno Nurdianto. Nurdianto. Reno. Oh, Reno ya. Mas Reno. Oke. Kalau kelompok 1 dan 2, ya, saya lihat lagi. 1 dan 2. Ketua kelompok 1 dan 2. Saya kelompok 2 Ibu. Mas di siapa? Doni Setia. Doni. Setian. Ya, oke, Doni. WA kemarin ya. Bentuk dari tanggung jawab. Kemudian yang kelompok 1. Bapak Ainul Yakin, Ibu. Oke, ya, kemarin ini. Baik. Oke, alhamdulillah. Baik, para peserta, saya share lagi berikutnya. Nah, saya akan menyampaikan dulu tujuan dari kegiatan kita pada hari ini itu apa sih? Kan tadi kan kita ada skenario, sekarang tujuannya. Tujuan kita adalah ya goalnya itu membentuk aparatur sipil negara yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal, kemudian memahami apa yang harus kita pahami dari nilai-nilai berakhlak, Bapak Ibu. Kemarin sudah kita sampaikan, pertama apa Bapak Ibu? Ada deskripsi atau definisinya, ya, itu yang kita pahami itu. Yang kedua ada kata kunci. Yang ketiga adalah kalimat afirmasi, yaitu penegasan bahwa kita kan komitmen melaksanakan masing-masing nilai. Ya. Jadi tiap-tiap nilai ada kalimat afirmasinya. Kemudian yang keempat apa Bapak Ibu? Kode Pedoman nilai. etik atau panduan perilaku atau pedoman nilai. Terima kasih. Oke. Tidak hanya itu aja, tapi yang terpenting adalah kita internalisasikan dan yang lebih jauh lagi kita aktualisasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Rangkaiannya ya, Latsar itu kurikulumnya adalah ada materi
yang kita namakan dengan agenda 1. Apa itu agenda 1, Bapak Ibu? Agenda 1, ya. Agenda 1 itu apa ya, gitu kan? SPBN. Apa itu SPBN? Apa itu SPBN? Sikap, terus perilaku bela Bela negara. negara. Coba apa itu SPBN? SPBN, sikap Sikap perilaku Bela negara. Negara. Itu adalah agenda 1. Agenda 2 apa? Berakhlak. Tapi panjangannya apa? Panjangannya, depannya dulu. Berorientasi pelayanan. Nilai dasar Nilai dasar ASN. ASN. Nah, kemudian agenda 3. Agenda 3. Kedudukan dan peran PNS. Kedudukan dan Ya, Pak peran Niam. PNS, Kedudukan dan peran peran PNS PNS atau untuk Dalam ASN. NKRI. terwujudnya smart Untuk mendukung terwujudnya smart governance governance. sesuai Oke, dengan ketentuan. sesuai ketentuan. Ada lagi agenda 4. Nah, agenda 4 itu apa? Habituasi. Nanti Anda akan sebelum habituasi akan ada coaching, Bapak Ibu. Apa? Coaching. Coaching apa? Ya, coaching dalam rangka untuk merancang rancangan aktualisasi. Nah, di mana coachingnya? Ya, ada nanti sinkronus dan juga ada asinkronus yang nanti akan diampu atau difasilitasi fasilitator ya dari BDK Semarang. Nanti kami beralih namanya. Kalau sekarang kami fasilitator atau tutor, besok nama kami kalau menjadi atau melaksanakan coaching kepada Ibu dan Bapak, nama kami menjadi coach. Beralih ya. Oke, nah agar nilai-nilai ini dapat diaktualisasikan, maka ada rancangan skematik ya, apa saja yang menjadi apa yang menjadi pilihan Anda ketika Anda menetapkan isu. Kapan Anda menetapkan isu? Apakah sudah mulai menetapkan isu para peserta? Sudah, Bu. Sudah. Pada Sudah, Ibu. kapan? Pada kapan? Pada Agenda agenda 1. 1. Agenda 1. Ya, agenda 1. Analisis Apakah isu. analisis isu itu sudah menghasilkan isu yang baku yang nanti akan ada angkat pada rancangan aktualisasi? Sedang dalam proses Masih insya Allah. Ya. menimbang-nimbang. Ya, boleh Masih nimbang-nimbang, konsultasi. ya, dan tahap konsultasi dan nanti akan ada forum tersendiri ya pada coaching itu sehingga Anda nanti mantap. Namun jangan lupa isu itu harus Anda konsultasikan kepada pimpinan atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Anda. Yang disebut dengan mentor. Ya, disebut dengan mentor. Anda ketika itu nama Anda menjadi menti gitu kan. Ya, mentor. Mentor itu apa? Ya, seseorang yang memang ahli dalam bidang tugas tersebut yang memberikan masukan-masukan dan bimbingan khususnya kaitannya dengan rancangan aktualisasi adalah eh, ya dalam penetapan mulai dari penetapan masalah, penetapan isu, tahapan-tahapan dan membantu memfasilitasi mendukung dari sisi sarana dan prasarana demi kelancaran dari pelaksanaan habituasi. Berikutnya tentu harapannya habituasi yang Anda laksanakan itu yang kurang lebih 360 CP ya nanti akan dan sudah ada format ya laporan aktualisasi akan Anda presentasikan di BDK Semarang selama Anda akan berada di kampus tercinta ya. Ada yang sudah pernah datang ke kampus BDK Semarang di Temugiring, Banyumanik. Ada yang sudah? Lewat depannya, Bu. Lewat ya. Memang kampus kami ya lewat di jalan rayanya ya. Kampus kami agak masuk. Ya, benar. Anda akan tenang ya. Mudah-mudahan
sarana prasarana kami di sini yang memang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. BDK Semarang itu adalah peraih satu-satunya ya, satu-satunya Bapak Ibu dari 14 BDK dan 2 loka ya, 2 loka dan bahkan Pusdiklat juga belum. Kami itu peraih penghargaan wilayah bebas dari korupsi, disingkat dengan WBK. Penghargaan dari Menpan dan RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019. Ya, oke. Di eh, nyaman, menyenangkan. Layanan selalu diupayakan prima oleh para segenap eh, pegawai, pimpinan pegawai di BDK Semarang terhadap siapa saja yang berada di BDK Semarang, kampus kami. Ya, dan juga tidak hanya ketika off dan juga on seperti ini, online, daring, eh, pelayanan kami diupayakan maksimal dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Mewujudkan mewujudkan kepuasan user ataupun juga pelanggan. Anda adalah user kami, Anda adalah pelanggan kami, Anda adalah tamu kami, harus dihormati dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, Bapak Ibu, eh, tentu selalu tidak lupa kami selalu menjelaskan hubungan antar agenda, khususnya agenda 2 dengan agenda 4. Selalu. Karena tadi rangkaiannya agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Apa sih peran dari agenda 2 ke agenda 4? Karena itu nanti menjadi laporan aktualisasi yang Anda seminarkan. Yang Anda seminarkan yang dihadiri oleh mentor, ya ada coachnya sebagai moderator, ada juga panelis penilai. Gitu. Sangat-sangat apa ya Bapak Ibu ya mendebarkan tipis-tipis mendebarkan tapi juga membuat Anda semangat untuk membuat laporan yang bagus ya. Berikutnya kami juga akan menjelaskan ya apa itu konsep-konsep nilai berakhlak yang lalu di sinkronus yang pertama sudah, namun di sini akan lebih mendalam. eh, dan tentu akan disertai dengan contoh perilaku ya ada eh, apa fenomena-fenomena di masyarakat terkait dengan pelayanan publik, sikap dan perilaku eh, dari ASN ketika berada di tempat kerja, Anda dimintakan untuk menganalisis kasus tersebut dan tentunya memberikan tanggapan, masukan ya eh, penerapan nilai-nilai yang bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh ASN tersebut. Tentunya ketika kita berupaya menjelaskan, menganalisis ini, ada ISO-nya. Maksud saya ada bahannya. Bahannya apa Bapak Ibu? Ya tadi, yang 4 tadi, Anda harus secara mantap memahami definisi dari masing-masing nilai, kata kunci, yang ketiga apa? Sikap atau kalimat afirmasi, dan yang berikutnya terakhir adalah panduan atau pedoman atau kode etik. Nah, dari keempat hal tersebut, maka nanti Anda akan secara mudah ya, karena berpedoman pada 4 hal tersebut untuk menganalisis kasus-kasus yang dapat dari kami atau pendapat juga dari Ibu dan Bapak sampaikan. Demikian tujuan kita. Ini Bapak Ibu, izinkan kami untuk menyampaikan tadi hubungan agenda 1, agenda 2 dengan agenda 4. Seperti apa? Nah, Anda kan sudah membuat isu ya. Ini contoh saja, ini contoh. Anda sudah menetapkan isu. Misal eh, dari isu tersebut, kegiatan yang pertama adalah demikian. Ya, membuat rancangan kerja mengenai pembuatan wadah yang sistematis. Tahapan Anda apa? Kan ada konsultasi dengan mentor. Tadi sudah sampaikan jangan sampai penetapan isu, langkah-langkah, ya, Anda tidak sama sekali eh, apa konsultasi
ya, konsultasi dengan mentor. Karena kita itu bawahan, maka kita mengatakan konsultasi. Kalau kita sejajar, maka kita koordinasi. Nah, ini pilihan kata-kata ini sangat penting. Yang pertama adalah konsultasi. Kalau Anda tidak konsultasi, sangat berbahaya ketika seminar mentor akan, karena mentor kan juga diundang kan, harus hadir kan. Mentor, apa yang terjadi ketika mentor mengatakan, saya nggak tahu menau, itu isu yang dipilih tidak sesuai dan tidak ada kontribusi bagi lembaga kami. Klub. Semoga tidak terjadi. Tahapan berikutnya apa, Bapak Ibu? Ya, tahapan berikutnya adalah menyusun rancangan kerja dengan mentor. Ini contoh-contohnya. Nah, ini output hasilnya nih Bapak Ibu, outputnya. Nah, pada kolom yang kelima, keterkaitan substansi mata pelajaran agenda 2 berakhlak. Nah, di sini Anda sampaikanlah nilai-nilai berakhlak yang mungkin ya, atau yang Anda pastikan dapat relate ya, terkait dengan tahapan ya, terkait dengan tahapan ini. Bukan terkait dengan output, terkait dengan tahapan. Karena kita ini berbicara proses ya. Ya, kita berbicara proses. Ketika proses, apa saja yang dikembangkan? Berakhlak itu singkatan apa, Bapak Ibu? Singkatan dari apa? Berakhlak. Ayo. Berorientasi Berorientasi Pelayanan, pelayanan. pelayanan, Akuntabel. akuntabel, modus, Kompeten, harmonis, Harmonis, sosial, loyal, loyal, lagi, kooperatif, kolaboratif. Coba saya ingin pastikan dulu, saya minta salah satu dengan mantap. Siapa yang bersedia? Satu orang untuk kita pin ini fotonya, gambarnya. Siapa tadi? Saya lihat tadi ada Bu Anggun. Ah, suaranya tadi dengaran ya. Silahkan Pak Masud. Yang lain juga. Angkatan 3, angkatan 4. Coba dari angkatan 1. Ayo, silakan. Saya Bu. Ya, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Bu. Akronim dari berakhlak itu sendiri adalah berorientasi pelayanan. Kedua, A-nya itu adalah akuntabel, K-nya kompeten, L-nya loyal, A-nya adaptif, kemudian Hanya H-nya harmonis, mohon maaf, Yes. harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K terakhir adalah kolaboratif. Ya, terima kasih Pak Anul Yakin. Sama-sama Bu. Ya, oke. Selanjutnya dari kelompok 2. Dipersilakan. Ya, silakan dari kelompok 2. Saya udah hafal kok Bu, tapi ini kita ya dalam forum itu selalu apa ya, ketika ada peluang untuk berkontribusi sekecil apapun, lakukan itu. Ya, silakan. Saya Bu izin. Oh ya, Ya, silakan Ibu Ani. Berakhlak akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ani. Ya, baik. Selanjutnya, angkatan 3. Maaf, kelompok 3. Dipersilakan. Kelompok 3. Saya Bu, Muhammad Samsul Aziz. Mana? Pak Muhammad. Silakan Pak Muhammad Samsul Aziz. Ya, akronim dari berakhlak yang merupakan nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, kemudian hanya harmonis, kemudian L-nya loyal, kemudian A-nya adaptif, dan yang terakhir itu kolaboratif, Ibu. Ya, mantap Pak Samsul. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4, dipersilakan. Ya, Pak Taufik. Ya, silakan. Nilai-nilai dari akhlak itu satu adalah
berorientasi pelayanan. Kata kunci adalah responsif. Yang kedua adalah akuntabel. Kata kuncinya adalah integritas. Yang ketiga adalah kompeten. Kata kuncinya adalah kinerja terbaik. Sebentar. Berakhlak, coba. Pertama, pelayanan, Bu. Kata kuncinya itu responsif. Yang Anu, kedua adalah ini saya tanyanya tadi, mohon izin, akronim dari. Akronim dari. Ya. dari berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ya, siap. Akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, Ya. loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mohon maaf. Ya, bagus Pak. Sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Yeh. Terima kasih ya partisipasi aktifnya. Nah, ini tadi kita kembali lagi ke sini. Oke, nah silakan nilai-nilai ini nanti, nilai-nilai ini ya Anda kaitkan dengan apa? Oh, ketika membuat rancangan kerja mengenai pembuatan wadah yang sistematis, Anda melakukan perbaikan tiada henti yang ini merupakan salah satu dari kata kunci dari berorientasi pelayanan. Kemudian kompetennya apa? Kompetennya seperti ini contohnya. Jadi kompeten apa? Kemudian kalimat yang merujuk pada 4 hal tadi, definisi sesuai dengan pedoman nilai-nilai ya. Oh, kompetensi meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Apa itu? Memberanikan diri untuk menyusun rancangan kerja untuk mengembangkan aktualisasi dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi ini yang kami maksudkan ada keterkaitan ya tentu yang sangat erat agenda 2 dan agenda 4 khususnya dalam pengisian matrik ini. Dan nanti dalam pembahasan masing-masing nilai yang terkait dengan tahapan atau yang diperlukan dalam tahapan-tahapan atau yang dikembangkan sesuai dengan tahapan itu akan dibahas lebih detail. Lalu kontribusi kegiatan pencapaian visi dan misi organisasi ini ya ini tidak ini juga terkait dengan nilai-nilai, namun di sini pada kali ini fokus kami adalah pada tahap bahwa nilai-nilai yang terdapat pada agenda 2 berakhlak itu silahkan ya di sini nanti Anda rumuskan apa saja yang dapat dikembangkan pada tahapan sesuai dengan kegiatan isu yang Ibu Bapak pilih. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, demikianlah tadi untuk menjawab tujuan kita, yaitu menjelaskan hubungan antar agenda, khususnya agenda 2 dengan agenda 4. Selanjutnya, izinkan kami, nah ini Bapak Ibu, kita ada tes. Tes pakai apa nih Bu Nurul? Kita punya TTS. Ada yang senang, yang punya hobi TTS? Ada yang punya hobi TTS? Saya dulu. Oke. Sudah tampak TTS-nya? Sudah, Bu. Ya, saya dulu waktu masih kecil ya, itu hobinya mengisi TTS. Ada enggak yang Anda yang hobi? Dulu kan ada buku TTS. Beli. Kalau ada koran datang, itu yang saya buka adalah TTS. Kan halaman koran bisa ditarik, atau pada halaman itu ayah saya almarhum dan om Pak Cik saya gitu ya, itu baca yang lain, tidak boleh TTS saya isi-isi dulu, itu hobi. Nah silahkan dan Bapak, ini ada TTS Latsar Agenda 2. Linknya ya, linknya. Atau Anda ingin mencoba seperti apa isinya? Coba Anda cermati dulu. Saya akan mengirimkan link. Oke. Dan ini linknya benar ya. Stop share. Stop share. Saya di chat. Ini.
Silakan. Oh ya, ini ada izin-izin ke belakang, silakan. Izinnya ke belakang, tapi jalannya tidak mundur ya. Oke. Ya, silakan. BTS. Silakan. Oke. Ada yang telah Izin menemukan bertanya, Ibu. jawaban? Ya, silakan Ibu. Ini untuk menjawabnya apakah harus di TTS-nya atau kita ini Ya, sendiri, Bu, tulis sendiri? Anda sudah bisa nulis sendiri di situ untuk menjawab Ada ada paskotnya, Ibu. paskot. Saya tidak memberi paskot. Berarti kami tulis sendiri di catatan kami mawon, nggih. Ye, ya, Oh, nggih. Terima kasih, Ibu. ya, sama-sama. Bentar, ada paskot ya. Ya, saya nggak ada paskot. Oke. Oke, silahkan. Kalau sudah klik nopo nggih Bu? Di situ ada pilihan apa? Share, Print, share, edit, answer. share, Oke. share di ada alamatnya kan? Nanti Anda taruh di chat ya. Anda copy, paste di chat. Silahkan, saya akan cek di chat. Ada yang sudah? Gimana Bu tadi Bu? Di-share, kemudian Kan ada linknya kan? share, Linknya yang mana share. Ibu? Yang atas. Linknya yang URL apa yang fokus mode? Bentar, saya cek lagi. Oh, ini Anda nemukan seperti ini. Sudah Anda jawab ya? Oh, gini aja. Jawaban Anda yang sudah ada isinya itu Anda screen aja, screen. Ya toh? Screen lalu gambar itu nanti Anda share. Gambar itu Anda kan itu bentuknya share share screen toh. Share screen itu Anda taruh di saya mintakan nanti salah satu untuk men-share ya, untuk men-share. Men-share. Anda print screen. Oke, baik. Saya kira ini untuk menjawab ini tidak sulit Bapak Ibu. Oke, sulit tidak? Ada yang sudah, ada yang sudah selesai. Sudah, Ibu. Ampun. Nah, silakan yang sudah siapa? Yang sudah siapa? Anda bisa nggak di chat itu Anda men-share picture? Kan Anda kan bentuknya file kan atau Nganu screenshot. aja. Kan Kalau pilihannya ada ada. yang mau beli titip aja. Silakan. Siapa? Jangan Silakan. bareng-bareng. Satu, siapa? Dari kelompok satu. Dari Saya, Ibu. kelompok satu. Siapa? Mohon izin saya. Bagi-bagi partisipasi ya. Kan ini saya catat. Saya catat gitu ya. Bagi-bagi aja. Dari kelompok satu. Oh, baik. Yuk, siapa? Yuk, kelompok satu. Anda itu baik-baik loh. Saya lihat. Gini, contohnya aja.
baik-baiknya Anda dan Anda itu nggak terus mencari yang menjadi bahwa Anda itu yang paling berkontribusi itu tidak. Contoh, di tugas-tugas kelompok Anda itu menamakan nama itu tidak ada yang egois, namanya dulu di nomor satu itu nggak ada. Saya lihat. Tapi Anda itu nulis namanya itu urut abjad gitu loh. Saya tuh senang. Saya tuh senang. Kalau ada misalkan ya abjad yang B langsung di nomor satu, yang A di nomor dua atau di bawah sendiri itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Anda itu betul-betul apa ya harmonis gitu, harmonis dengan teman dan dan itu menjadi poin Bapak Ibu. Jadi sampai segitunya saya memperhatikan Ibu Bapak dalam proses ya, termasuk penulisan nama tadi. Oke, Terima kasih Bu Nurul. ya baik. Silahkan siapa dari kelompok satu? Saya Ibu. Siapa? Screenshot. Ibu Anggun. Ya Oh iya. silahkan, silakan Bu. Share Screenshot. screen apa screenshot? Bukan di chat, di Oh, chat. di chat. Heeh. Oke, oh ini ya. Ini sudah ada. Kelompok satu Pak Afton. Ya, Ibu boleh tetap Ibu Anggun. Rampung, Oke. Bu. Oke. Oh, alhamdulillah. Rampung semua ya. Ini kayaknya ada semua Nanti oke deh. sampai jam berapa tuh kita? Oke. Oke, saya buka ya salah satu ya. Ibu Anggun sudah mengunggah. Belum Ibu, belum tak share screenshot malah. Sebentar Oh, Ibu. pinginnya apa? Pinginnya di Saya inginnya share. menjawab. Oh, pingin Oh, jawab. Tapi maksudnya pingin share screen atau enggak? eh, kalau boleh share screen, saya Oh, share boleh, screen Ibu. boleh. Silakan, silakan. Mas Hilman, peserta sudah diberikan akses. Sampun Ibu. Ya, silakan. Ya, itu juga boleh. Yang lain itu Ya, menjadi Ibu. saya, Terlihat menjadi nggih? learning teaching saya yang tadi, chat-chat tadi. Oke, makasih. Oke, silakan yang lain 40 yang lain mengirim di chat ya. Heeh. Oke, alhamdulillah ya. Pak Yasrul, nggih, silakan. Kita izin mencermati ini. Oke, oke. Satu. Apa nih pertanyaannya? Tiga Bertanggung jawab. mendatar, saling Tiga peduli dan menghargai perbedaan. Silahkan Mbak Bu Bu Anggun dibacakan ini jawabannya. Oke. Tiga mendatar, Mm-mm, saling peduli dan menghargai perbedaan, mm-mm, harmonis. mm-mm, 4 mendatar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. mm-mm, 4 mendatar, loyal. mm-mm, 6 mendatar, ramah mm-mm. dan cekatan memberikan yang terbaik, Iya. berorientasi pelayanan. Mm-mm, Nomor 1 menurun, mm-mm, bertanggung jawab, mm-mm, akuntabel. mm-mm, 2 menurun, senang bekerja sama, mm-mm, kolaboratif. mm-mm, 5 menurun, bersedia mm-mm, terus belajar, kompeten. mm-mm, Yang mm-mm. terakhir, 7 menurun, menyesuaikan diri dengan perkembangan kemajuan teknologi, adaptif. Oke. Ampun Ibu. Ya, terima kasih. Yang lain ada yang beda nggak? Enggak ya, karena TTS sudah pas gitu ya. Nah, Udah pas pastikan semua, Bu. pas ya. Alhamdulillah, terima kasih ya kerjasama semua. Dan pastikan semua mengunggah screenshot di chat. Oke? Ya, pastikan sebagai bentuk partisipasi Anda dan ini adalah keaktifan. Ya, keaktifan. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuk saja ke agenda kita yang berikutnya aja. Kita persilahkan aja ya untuk menampilkan profil ya Bapak Ibu, nggih. Menampilkan profil yang dipilih ya, presentasi tugas kelompok yang
Waktunya presentasi itu maksimal 3 menit, 3 menit, atau maksimal 5 menit ya. 5 menit, tanya jawabnya berapa menit ya? Kurang lebih 10 menit untuk per kelompok. Ya, untuk per kelompok. Sebelumnya Anda ini dulu. Sebelumnya Anda nyanyi dulu, Boh. Nyanyi ya. Ini untuk mengingatkan kita saja bahwa ini penting gitu loh. Ingat-ingat itu apa Bapak Ibu? Remember ya. Anda kan mengingat, apa-apa itu kan harus diingat. Mengingat itu membutuhkan upaya ikhtiar. Dengan apa? Dengan apa? Nah, di awal ketika Anda pada materi dinamika kelompok kan ada berbagai macam gaya belajar ya. Ya kan? Ada yang apa saja kemarin gaya belajar? Ada audio visual gitu ya. Ada yang audio ya, mendengar. Jadi penugasan kami minta Anda untuk sebagian secara individu itu membuat rekaman kan gitu kan. Dan ini menjadi salah satu ciri atau gaya belajar. Misal Anda ketika ada sesuatu hal yang baru, Anda lebih senang membaca atau ada alat baru gitu ya. Anda apa lebih senang membaca manual atau Anda mendengarkan instruksi dari seseorang bagaimana menggunakan alat itu atau eh, Anda ngutak-ngatik langsung. Nah, itu kan akan menjadi apa beberapa cara ya bagaimana kita belajar untuk memahami sesuatu yang baru. Itu contohnya. Nah, di sini mengingat itu mau pakai gaya belajarnya audio, visual, kinestetik, ya tetap kita membutuhkan mengingat ya. Ingat-ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Ya. Jangan lupa. Yang udah kita ingat tadi jangan lupa. Nah, berikutnya aku bisa, Anda itu bisa ketika apa Bapak Ibu melakukan. When I do, maka di sini kami tidak hanya berakhlak. Apa itu singkatannya? Itu adalah dalam tahap remember. Nah, masing-masing empat ruangan pada nilai yang terdiri atas deskripsi tadi, kata kunci, kalimat afirmasi dan juga pedoman panduan itu jangan Anda lupakan. Nah, Anda bisa mengimplementasikan ketika Anda itu do gitu loh. Anda melakukan. Kapan Anda melakukan? Yaitu ketika nanti di habituasi. Aku bisa when I do. Nah, maksudnya aku cinta, I love you. Nah, lagunya bagaimana nih Bapak Ibu? Lagunya bagaimana? Ingat-ingat itu remember. Jangan lupa itu don't forget. Aku bisa itu when I do. Aku cinta, I love you. Ayo, silahkan Bapak Ibu. Ya, satu, dua, Ingat-ingat itu Remember. Jangan lupa itu don't forget. Aku itu when I do. Cinta, I love you. Aku cinta, I love you. Ayo sekali lagi.
1, 2, 3. Ingat-ingat itu. Remember, jangan lupa itu, don't forget. Aku bisa itu when I do. Aku cinta I love you. Nah, itu ya. Terima kasih atas partisipasinya semua. Oke. Selanjutnya saya akan membuka BLC. Ya. BLC itu apa nama Bapak Ibu? BDK Semarang apa? Learning Center. Center. Itu adalah LMS-nya kami. Ya. Learning Management System BDK Semarang. Ya, di sini Anda mengunggah tugas, Anda memperoleh banyak materi yang diunggah oleh fasilitator dan panitia, ya, dan juga Anda mengerjakan tes itu di LMS ini. Di samping sebenarnya ada kolabjar Bapak Ibu, ya, ada kolabjar, tapi di backup ini ya di LMS, oke. Mudah-mudahan pada suatu saat kolabjarnya nanti Anda bisa memanfaatkannya, ya. Baik, kita buka di BLC. Kita ada di angkatan 4. Belum nampak ya? Saya belum nampak ya. Oke. Izin share. Nih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Anda sudah melihat nilainya belum? Belum. Belum, Nah, Ibu. kenapa nggak dilihat? Belum. Kan ada. Belum tahu tempatnya. Kayak tadi malam. Belum melihat Ibu. Masih fokus untuk mengumpulkan, Bu. Iya, padahal saya ingin Anda tuh happy kan, nilai Anda bagus-bagus. Anda happy, Anda buka Malah sebagai jadi hiburan. agak panik ini Bu. Karena takut nilainya nggak bagus. Oh tidak ada. Ini Nilainya bukan merah. ya, ini bukan eksak ya, bukan ilmu eksak. Karena pertanyaan yang kami berikan itu adalah mengeksplor Anda. Misal, buatlah learning journal pada hari kesekian. Tapi perintah harus diperhatikan. Ketika mintanya itu ada MOC dan juga hari pertama, maksudnya hari pertama agenda 2 ya. Jadi kita bicaranya itu kadang hari yang kesekian itu ini contoh. Hari yang ke-6 itu ya. Maaf, mulai Jumat. Nih, hari kelima ya. Anda kan pembukaan, maaf, mulainya hari Senin ya. Jadi hitungannya mulai dari latsar pada hari pertama Anda mulai, itu kita katakan sebagai hari-hari sampai dengan nanti hari yang ke 22 ya, 22 gitu. Ada pada jadwal kan gitu. Tapi karena kami nyebutnya sebagai hari sesuai dengan agendanya. Jadi ketika pertama Anda sinkronus ya di hari Jumat itu kami kadang mengatakannya sebagai agenda 2 hari yang pertama. Intinya agenda 2 itu ada di hari yang kelima, 6, 7, 8, 9 tidak termasuk hari untuk yang periode 1 tidak termasuk hari Sabtu dan Ahad. Anda berbahagia. Kalau di periode 2 hari Sabtu itu dimasukkan sebagai hari Bapak Ibu. Beda kan? Hitungannya hari ya intinya. Nah, di sini sudah kami nilai loh. Nih. Anda ingin lihat semangat gitu loh. Ingin semangat? Ingin lihat nilainya enggak? Oh, enggak. Boleh, Bu. Iya, Bu. Oke, gimana sih? Ini kan Boleh, nilai-nilai boleh. pribadi, Bu, dan lain sebagainya. Ya, nanti Anda buka lah. Kalau tadi katanya ada yang berdebar-debar, saya tidak mau membuat Anda semakin berdebar-debar. Karena kelas kita ini menyenangkan, tapi ranknya, Bapak Ibu, 90 sampai tertinggi 95, Bapak Ibu, untuk tugas kelompok. Tapi untuk tugas individu ini ya tertinggi 94 tuh ada. Sebenarnya tertinggi saya itu 93 untuk di individu untuk tugas ini. Tapi ada yang luar biasa gitu loh, melampaui ekspektasi gitu. Nah, sehingga kasih nilai 94 lah penghargaan. Tapi ada juga nilainya di bawah 8, ya sekitar 85 begitu. Kami beri kesempatan untuk mengunggah ulang ya. Karena ada mungkin mispersepsi terhadap tugas. Mintanya adalah pengalaman ketika MOOC, tapi dia
nggak ada pengelolaan MOC. Padahal itu kan harus ada dua gitu, MOC dan hari pertama agenda 2. Dia hanya cerita agenda 2, MOOC-nya tidak. Meskipun ada cerita dikit gitu aja tuh, itu sudah kami berikan centang gitu. Nah, ini ada beberapa yang ada 2 kayaknya, 2 orang yang pada kelompok 1 dan kelompok 2 yang kami berikan kesempatan untuk mengunggah ulang. Apakah 85 itu jelek? Enggak, udah bagus. Kan nilainya akhirnya kan minimal 76. Udah bagus. Tapi kan Anda itu kan selalu ingin melakukan yang terbaik. Iya kan? Seperti itu. Dan memperoleh hasil yang optimal gitu. Oke, baik. Untuk tugas kelompok ini ya, tugas kelompok ini silahkan kami persilahkan untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 sub A untuk menyampaikan tugas kelompok yang pertama. Siapakah dia? Kelompok Baik, Ibu. 1. Ya, silahkan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 sub A. Ya, siapa Pak? Halo? Halo? Halo, Bu. Ya, Bapak Inul Yakin. Ya, Bu. Anda langsung mempresentasikan. Kelompok 1 sub A itu, Bu. Ya, silakan. Anda koordinasi dulu. Siapa? Kelompok 1 yang namanya role model. Ya, suaranya Pak. Suaranya putus-putus, Bu Nurul, izin untuk saya bertugas untuk men-share screen. Oke, Share bagus. screen untuk yang role model. Pak Adi. Sebentar. Anda yang share, terus yang presentasi? Boleh, Anda bagi-bagi boleh. Atau mau Anda langsung nggak boleh? Ini kan video, Bu, maaf. Jadi nanti Iya. sudah ada voice over-nya di sana, Bu. Oh iya, ini tugas yang pertama ya. Oke, silahkan. Suaranya dipastikan. Semoga sudah masuk. Sebelum sampun masuk. Jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. Nama lengkap Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Ia dikenal sebagai ilmuwan jenius, teknokrat hebat, dan Presiden ketiga Republik Indonesia. Habibie bukan hanya simbol kecerdasan bangsa, ia adalah teladan sejati bagi setiap aparatur negara dengan integritas, karya, dan pengabdian tanpa pamrih. Dalam masa pemerintahan yang singkat, ia mencabut pembatasan pers dan membuka ruang demokrasi. Baginya, melayani rakyat bukan sekedar tugas, tapi kehormatan yang tinggi. Ia juga menunjukkan keberanian luar biasa saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban di tengah krisis nasional. Meski tahu laporan itu bisa ditolak, ia tetap berdiri tegak. Karena baginya, transparansi dan tanggung jawab adalah harga mati bagi seorang pemimpin. Sebagai ahli aeronautika kelas dunia, Habibie membuktikan bahwa kompetensi bukan hanya soal gelar, tapi soal tekad untuk terus belajar dan berkarya. Ia tidak hanya membuat pesawat, tapi juga membangun masa depan. Di tengah gejolak reformasi, ia merangkul semua pihak, menyatukan bangsa dalam keberagaman. Ia percaya, Indonesia hanya akan maju jika bersatu dalam perbedaan. Loyalitasnya tak pernah luntur. Ia menolak jabatan tinggi di luar negeri demi pulang membangun tanah air. Karena bagi Habibie, kesetiaan sejati adalah kepada bangsa, bukan pada kenyamanan pribadi. Ia juga adaptif dalam perubahan.
Saat krisis melanda, ia mempercepat reformasi, mendorong pemilu langsung, dan membuka jalan otonomi daerah. Ia melihat perubahan bukan sebagai ancaman, melainkan peluang untuk memperbaiki bangsa. Dan yang paling menginspirasi, Habibie selalu percaya pada kekuatan kolaborasi. Ia bekerja sama dengan teknokrat, birokrat, ulama, dan masyarakat sipil. Baginya, kemajuan hanya bisa dicapai jika bersama-sama, bukan sendirian. B.J. Habibie telah tiada, tapi nilai-nilainya tetap hidup. Ia bukan hanya presiden, tapi panutan ASN yang berakhlak, yang melayani dengan hati, bekerja dengan integritas, dan mengabdi tanpa batas. Mari kita lanjutkan jejaknya demi Indonesia yang lebih cerdas. Presiden Habibie setia untuk negeri. B.J. Habibie merupakan sosok yang adaptif. B.J. Habibie adalah sosok yang kompeten dan melayani. Mempunyai ilmu, mempunyai hati, dan mempunyai keberanian melayani yang jujur dan tuntas. Itulah Bakharudin Yusuf Habibie. Presiden Habibie mengabdi untuk bangsa. Silahkan diberikan lab atau tam. Oke. Baik, Ibu dan Bapak, silahkan. Nah, nilai-nilai apa saja ya keterkaitan nilai-nilai yang ada dalam video yang di-create ya, yang dibuat oleh peserta yang menyajikan. Silahkan Anda pastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai berakhlak. Monggo dari kelompok penyaji untuk memastikan nilai-nilai tadi, karena kalimat-kalimat yang disampaikan itu kan memerlukan adanya ketegasan ya, konfirmasi nilai-nilai apa yang ada pada video B.J. Habibie ini. Sebelumnya, ini saya izin dulu sebentar, saya mau ke ini tadi sesuai dengan yang dituliskan di chat yang terakhir ini, ada mungkin yang memerlukan untuk ke lihat ya, dipersilakan. Sambil kelompok penyaji mempersiapkan apa yang tadi kami sampaikan untuk mengaitkan secara pasti nilai-nilai berakhlak pada video yang barusan ditayangkan, gitu ya.
Ya, ya, terima kasih. Silakan. Iya Bu, Ya, saya dari kelompok satu yang tadi men-share screen kan, saya akan menjelaskan poin-poinnya di video tadi sebenarnya sudah dijelaskan, hanya mungkin kurang penekanan. iya, betul. Ya, silakan. Oke, untuk yang pertama dari Bapak B.J. Habibie itu berorientasi pelayanan. Tadi disebutkan beliau itu mengutamakan kepentingan rakyat dalam masa pemerintahannya itu kebebasan pers kembali mendapatkan kebebasannya gitu, yang membuka ruang demokrasi. Itu yang pertama di awal tadi. Kemudian yang kedua itu adalah kita tadi mendengarkan laporan pertanggungjawaban masa transisi pemerintahan itu yang bisa saja ditolak gitu, tapi tetap dilaporkan. Nah, pelaporan itu merupakan nilai akuntabel, jadi bertanggung jawab pada hal-hal yang menjadi tugas beliau di pemerintahan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan rekan saya, Pak Niam G. Ya, silakan Pak Ahmad Niam. Ya, Baik, Niam. baik. Terima kasih Mas Adi. Ini karya dari kelompok sub 1B ya, Bu. Iya. Tadi sudah menjelaskan terkait berorientasi pelayanan dan akuntabel. Dan juga sekarang selanjutnya saya ingin menekankan tentang kompeten. Jadi kita semua tahu bahwa Presiden B.J. Habibie adalah seseorang yang sangat jenius, ahli dalam bidangnya, terutama di aeronautika. Dan dia menjadi lulusan Jerman terbaik, dan dia sangat-sangat menguasai keahliannya ataupun tupoksinya. Maka ini sudah menjadi acuan atau pelecut bagi ASN baru seperti kami, Bu, untuk selalu belajar, terus berkembang, dan tentunya memberikan yang terbaik. Kemudian di poin selanjutnya, yaitu terkait harmonis. Karena B.J. Habibie ini adalah penanda era reformasi yang sebelumnya terjadi huru-hara terkait pemerintahan presiden sebelumnya, yaitu Presiden Soeharto. Presiden Habibie mengambil sikap secara inklusif, berani dan mampu menjembatani berbagai perbedaan selama masa reformasi. Dan dia juga selalu mengedepankan bahwa bersatu dalam keberagaman adalah sesuatu yang bisa dicapai. Dan nilai harmonis baik dalam tutur katanya, melalui film-filmnya juga sudah banyak yang menceritakan beliau sikapnya Ainun Habibie. rendah hatinya, iya Bu. Terus cinta kasihnya dan cara merangkulnya di semua pihak sangat diacungi jempol oleh Profesor B.J. Habibie. Dan untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang mengisi voice over video tersebut, Bu. Siapa dia untuk ya? Ibu Almas. Ibu Silakan. Almas. Bu Halo Ibu. Almas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Saya izin menjelaskan poin selanjutnya Bu, yaitu Ya, loyal. silakan. Jadi pada masa sebelum beliau menjadi presiden kan beliau berkarir di luar negeri ya Bu, dengan karir yang sangat cemerlang gitu. Tetapi beliau menolak jabatan yang tinggi di Jerman demi pulang untuk mengabdi ke Indonesia. Padahal mungkin kalau beliau lebih memilih jabatan tersebut, mungkin hidup beliau akan lebih nyaman gitu. Tapi beliau lebih memilih pulang untuk mengabdi, walaupun ya mengorbankan kenyamanan pribadi gitu Bu. Ya. Lalu untuk adaptifnya, eh, pada masa pada masa itu kan sedang ada krisis multidimensi ya Bu. Nah, Bapak Habibie ini bergerak cepat untuk beradaptasi. Jadi ia memprakarsai yaitu reformasi politik, pemilu langsung, serta otonomi daerah. Karena mungkin bagi beliau, jika dunia bergerak atau maju, ya Indonesia juga harus ikut dengan pergerakan itu gitu, dengan kemajuan itu. Lalu untuk kolaboratifnya,
beliau selalu bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk juga dengan teknokrat, birokrat, dan ulama serta masyarakat gitu, Bu, untuk memajukan Indonesia. Oke. Ada lagi, Bu Almas? Mungkin cukup segitu, Bu. Cukup, Oke, cukup. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, yang lain Pak Halim mungkin. Pak Halim, Pak Masud, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik Bu, kebetulan saya dan Pak Masud sebagai penyusun video, dalam hal ini adalah editor, kami mencoba merangkai beberapa ilustrasi yang mungkin sedikit banyak akan menggambarkan sosok atau role model dari B.J. Habibie itu sendiri. Sekian Bu, terima kasih. Ya, makasih ya. Makasih Pak Halim. Oke, Anda sebagai editor, sebagai ya tim IT-nya ya. Iya, Oke. betul Bu. Kalau Pak Masud, Saya menambahi sama teman-teman yang lain, sebenarnya sudah sudah disampaikan secara lengkap oleh teman-teman empat tadi, yang mana B.J. Habibie semuanya nilai-nilai dasar maupun nilai-nilai ASN yang ada di berakhlak itu sudah terharmoni di dalam sikap B.J. Habibie, begitu Pak. Jadi Bu, jadi beliau mempunyai kompeten, ilmu, pengetahuan yang tinggi, kemudian mempunyai tanggung jawab dan mempunyai hati juga, hati dan pelayanan yang jujur dan maksimal untuk kepentingan bangsa, begitu. ya, baik. Terima kasih Pak Masud. Ada tanggapan dari para peserta yang lain? Ingin menanggapi? Dari kelompok yang lain? Kelompok 2, kelompok 1A, maksud saya itu kelompok 3, kelompok 4, sudah cukup? Tidak ada yang ingin memberikan penguatan, boleh loh, penguatan. Karena ini nilainya 95 loh. Ada belum buka ya ini? Dilihat di sini. Makasih Bu Nurul. Iya, sama-sama. Gimana? Saya cek lagi. Kalau saya alasannya apa ya? Saya sampai lupa. Alasan saya apa? Di tugas kelompok 1. Kita lihat membernya siapa. Kelompok 1. Kelompok 1 view. Anda klik aja di grade ya. Bisa ada nilai. Misal saya cek di Pak itu. Niam ya, Tajik Niam. Ahmad Niam. Oke. Saya bisa membacakan Silakan. dari Ibu. Apa? Selamat video yang memenuhi aspek kesesuaian dengan substansi nilai-nilai berakhlak, dibuat secara kolaboratif, estetika, sudah Bu. Ya, terima Estetika, kasih ya. video yang memenuhi gitu. Ya, karena memang kriteria penilaiannya kan ada 3 hal itu kan. Ini saya bacakan. Yang lain juga nanti lihat nilainya masing-masing. Apa nih tulisannya nih? Selamat video yang memenuhi aspek kesesuaian dengan substansi nilai-nilai berakhlak, dibuat secara kolaboratif. Tadi tuh terakhir ada apa parade itu loh, gitu. Kemudian estetika video yang memenuhi. Disarankan agar narasi kunci ditampilkan pada layar. Kan bisa kan masukkan pluk apa berorientasi pelayanan. Pluk loyal. Bisa kan Mbak Ibu? Sebagai poin-poin nilai berakhlak yang dimiliki oleh tokoh. Kekompakan kelompok Anda pada akhir sebagai pernyataan kesimpulan individu terhadap nilai-nilai memberikan poin tinggi. Sukses selalu. Oke? Terima kasih Bu Nurul Ya, atas sama-sama. bimbingannya. Ya. Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kita yuk ini berikan
reaksi, boleh jempol, boleh clap atau thumb up. Nih jempolnya naik ke atas. Boleh. Nah, ini lewat ini apa reaksi di bawah panel. Ya, di bawah panel. Kasih dong. Nah, boleh thumb, boleh clap. Wah, ada yang kayak ulang tahun kasih topi yang di keluar hadiah-hadiah begitu. Oke, terima kasih. Ini sebagai bentuk bahwa kita itu menghargai karya orang lain. Kalau nilai-nilai Pancasila menghargai karya orang lain itu sila yang keberapa? Ingat nggak? Putri Pancasila. Dulu 48, 57, 12. Ah, Anda cek lagi, itu sila yang ke-5 ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan. Selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok 1A. Nggih, Ibu. Saya dari kelompok 1A Ibu mau Anggun. share screen. Ya, silakan Ibu. Keluar suaranya nggak, Ibu? Belum. Belum. Tadi ketika share, Anda share kan audio, coba di dulu, apa stop share dulu. Tadi kelompok Ya. 1B bisa memberikan ini, membantu langkah-langkah. Ya, Pak Niam, Pak Niam. Iya, Pak Adi. Pak Adi share, terus di sebelah kanan agak atas sedikit tengah kan ada share audio itu. Ada nggak situ? Di share Kanan. kemudian di sisi kanan ada share Share sound sound. Ya, share sound. dicentang. Centang, oke. Anda posisi share dulu, belum milih-milih file ya. Anda share, kemudian ada di share sound, di kotak-kotak itu Bu, kanan, di layout. Oke. Menteri Agama Republik Indonesia. Sangat menarik, beliau memiliki sebuah moto, yaitu jangan cari yang banyak dengan cara yang melanggar, lebih baik sedikit namun berkah. Beliau adalah sosok yang karismatik, disegani, dan bisa menjadi tauladan bagi kita semua sebagai ASN Kementerian Agama. Nilai-nilai yang patut kita teladani yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Layanan masyarakat yang berorientasi pada keikhlasan, good service, ramah, dan menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam, mencerminkan bahwa Kementerian Agama sebagai figur kementerian yang berbudi luhur dalam mengabdi kepada masyarakat. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabilitas sebagai salah satu pedoman beliau dalam mengemban amanah sebagai menteri. Pertanggungjawaban itu ialah kepada Presiden, Menteri, dan bangsa Indonesia. Dengan nilai itu, maka eksistensi Kementerian Agama menjadi terpercaya di mata rakyat Indonesia. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, juga dikenal sebagai seorang ulama dan akademisi dengan gelar doktor dan pengalaman mengajar di berbagai perguruan tinggi, termasuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas PTIG Jakarta. Ia juga aktif menulis buku dan terlibat dalam dialog antar umat beragama. Dan beliau adalah imam besar di Masjid Istiqlal. Harmonisasi. Momen ikonik saat Nasaruddin Umar mencium kening Paus Fransiskus dan dibalas dengan ciuman tangan oleh Paus, menjadi simbol persahabatan dan kedamaian antar agama. Kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal pada tahun 2024 menjadi momen bersejarah yang mempererat hubungan antara pemimpin agama Islam dan Katolik. Berikutnya adalah loyal. Beliau dikenal sebagai sosok yang loyal, terutama dalam konteks pengabdiannya di bidang agama dan pendidikan. Beliau adalah seorang ulama, Menteri Agama RI, Imam Besar Masjidil Istiqlal, dan juga seorang akademisi.
Loyalitasnya terlihat dari dedikasinya dalam menjalankan tugas dan perannya di berbagai posisi yang diembannya, serta kontribusinya dalam mengemban dialog antar umat beragama. Beliau adalah sosok tokoh yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang moderat. Kemampuannya membaca situasi sosial politik dan menghadirkan pemikiran yang relevan menjadikan beliau tokoh yang dihormati, baik di kalangan akademisi, ulama, maupun tokoh lintas iman. Kepekaannya terhadap perubahan serta kemampuannya mengintegrasikan tradisi dan modernitas menunjukkan bahwa beliau adalah figur pemimpin yang visioner dan responsif terhadap tantangan zaman. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam membangun dialog lintas agama dan memperjuangkan perdamaian. Beliau juga dikenal sebagai intelektual publik dan pendidik yang karya-karyanya menjadi rujukan dalam upaya merajut harmoni sosial. Gelar Dr. Honoris Causa dari Hartford International University for Religion and Peace, Amerika Serikat yang diterimanya adalah bentuk pengakuan atas dedikasinya dalam mewujudkan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Itulah nilai-nilai yang dapat kita teladani dari sosok Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Terima kasih ya, kelompok 1A. Ada yang ingin disampaikan? Untuk penyampaian nilai-nilai berakhlak yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Afton, Ibu. Ya, silahkan Pak Afton. Makasih Bu Anggun. Anda jadi moderator ya. Ya, silakan. Ibu. Nah, oke. Oke, terima kasih. Saya akan menekankan mungkin Ibu dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Anggun terkait tokoh yang kelompok kita pilih itu Bapak Menteri Agama. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Selain tadi sudah di-share di video, saya hanya akan memberikan penekanan. Ya. Dalam berorientasi pelayanan itu ada kategori memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini saya melihat sosok Bapak Menteri Agama itu sudah memenuhi unsur tersebut, di mana beliau sudah memberikan yang terbaik, terutama bagi kita para ASN. Bagaimanapun kita kan juga sebagai masyarakat. Dari proses CPNS di tahun 2024 ini adalah bukti bahwa beliau sangat memahami dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh sebagian masyarakat di wilayah Republik Indonesia. Seperti itu, Bu. Ya. Berorientasi pada pelayanan ya. Iya, betul. Ada yang ingin ditambahkan lagi, Bapak Afton? Cukup. Yang Mungkin berikut. nanti yang lain dulu, mungkin nanti bisa kembali ke saya lagi, Bu. Seperti itu. Terima kasih, Pak Afton. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya dipersilakan. Ini ada Pak Kholik, ada Walfi, ada Pak Ainul Yakin. Silakan. Silakan Ibu moderator, Ibu Anggun tadi gimana? Lanjut. Untuk yang kedua mungkin Pak Abdul nih, Bu. Abdul siapa? Abdul Kholik. Abdul Kholik, ya silakan. Monggo Pak Abdul. Terima kasih semuanya buat sedikit menekankan dan nilai yang selanjutnya yaitu akuntabel yang dimiliki oleh beliau Prof. Nasaruddin Umar. Beliau dalam konteks program berakhlak, beliau berarti memiliki tanggung jawab atas tugas yang diemban oleh Prof. Nasaruddin Umar. Kita mampu mempertanggungjawabkannya secara transparansi dan adil. Yes. Kita ketahui bersama bahwasanya beliau di sini sebagai Menteri Agama yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap aspek, Bu. Baik aspek kerja di Kementerian Agama. Beliau juga mendorong Inspektorat Jenderal untuk memperketat pengawasan dan memastikan setiap tindakan sesuai dengan
aturan yang berlaku. Selanjutnya ada kompeten, kompeten, harmonis dulu. Dari segi harmonis ini saya menekankan bahwa beliau Profesor Nasaruddin Umar dikenal sebagai sosok tokoh yang konsisten memperjuangkan harmoni sosial, agama yang inklusif. Beliau juga dikenal sebagai ulama dan akademisi yang aktif dalam membangun dialog antar agama, serta menekankan pentingnya perdamaian dan toleransi. Di antaranya adalah di antara dari cerminan itu semua, beliau sering melaksanakan atau melakukan dialog antar agama, terus moderasi beragama. Di ruang pendidikan juga beliau terlibat sebagai program pendidik yang memiliki tujuan untuk membentuk ulama yang mampu berdialog secara global dan memperkuat pemahaman antar agama. Di antara lain, selanjutnya yaitu kompeten. Kita ketahui bersama bahwa Profesor Nasaruddin Umar sangat memiliki kompetensi yang tinggi. Dia dikenal sebagai seorang akademik dan agamawan yang berpengaruh di Indonesia. Yang sudah dijelaskan dalam video tadi, beliau juga memiliki karir akademik yang sangat bagus dan juga keterlibatan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Perempuan, Ketua Departemen Pemberdayaan Sosial dan Perempuan dalam IJMI Pusat. Terus beliau juga sebagai imam besar di Masjid Istiqlal sejak 2016. Beliau juga pendiri organisasi lintas agama untuk masyarakat dialog antar umat beragama. Tentunya kontribusi beliau sangat besar sekali dan beliau sangat sampai saat ini juga aktif dalam pemberdayaan isu-isu perempuan dan lain-lain. Ya, Beliau juga sampun. ya, belum. Hanya mau nanya aja. Ya. Hanya untuk memastikan aja tentang pemahaman. Ketika beliau aktif di organisasi-organisasi tadi yang Anda sebutkan, berarti beliau itu eh, mengimplementasikan nilai berakhlak yang mana ya? Kompeten, Bu. Kompeten, ya. Kemudian karena tadi ada kita masyarakat yang majemuk ya, kan ada wanita dan ada masyarakat lain lagi yang perlu diperhatikan, segmen-segmen yang lain. Berarti beliau mengupayakan adanya, pilih aja. A, loyal. Kolaboratif, B, loyal. kolaboratif. C, adaptif. D, harmonis. Ya, bisa apapun ya. Ya. Oke, Pak Abdul Khalik luar biasa ya. Luar biasa Anda penjelasannya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya dipersilahkan ada Pak Ainul Yakin nih lama nggak muncul lagi. Tadi mana muncul terus loh. Pak Ainul. Ibu, ada Iya. Ibu. Iya. Silakan. Ibu, Iya, silakan. tambahi penjelasan dari teman-teman. Halo Ibu. Halo, saya mendengar. Baik Ibu. Mohon Iya. maaf. Ya. Kemudian ini menambahi pemaparan dari teman-teman, yaitu terkait profil Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, di mana dari tayangan video tadi kita melihat bahwasanya layanan publish yang beliau berikan, terutama untuk jamaah haji, sangat beliau sangat ramah, terutama dalam sapa menyapa, penerapan 3S itu salam sapa dan senyum. Kemudian beliau diajak berfoto bersama, itu menunjukkan bahwasanya beliau memang penuh dalam melayani kebutuhan masyarakat. Itu kemudian di sisi akuntabel beliau, di mana beliau yang namanya menteri sering koordinasi dengan berbagai bidang ya Ibu, terutama dalam hal ini rapat dengan
DPR, kemudian hal-hal yang lain terkait pertanggungjawaban beliau dalam menjalankan bagaimana kayak gitu. Kemudian yang terkait ini Bu, apa namanya, adaptif. Sebagai seorang menteri kita mengetahui beliau tidak mandang bulu agama, suku atau hal yang lain. Selagi itu merupakan kewenangan Kementerian Agama, maka itu beliau akan bersifat profesional. Kayak gitu Ibu. Oke. Baik, Bapak, siapapun tidak ada yang meragukan apa yang Anda sampaikan karena yang Anda sampaikan itu betul-betul ada pada beliau Menteri Agama kita, Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Oke, kita menyepakati beliau memiliki nilai-nilai tersebut. Oke, baik, selanjutnya dipersilahkan kepada, oh ya, kita sepakati dulu, kita istirahatnya jam berapa? Ada waktu untuk Anda break ini 15 menit. Mau Anda ambil kapan? Nanti setelah itu Bu, setelah Pancasila. Biasanya Pancasila jam 10 mungkin. Oke, gitu ya Pak Diki. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1A. Ya, kita berikan aplaus. Silakan Anda jangan sayang-sayang untuk memberikan ini pujian-pujian itu. Karena masyarakat kita itu untuk memberikan pujian dikira ada hal yang hilang dari dirinya. Padahal kan tidak kan? Dan itu akan kembali kepada Anda karena memberikan energi positif kepada kita semua. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, dipersilakan sekarang kepada kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan? Oke. Monggo Pak Diki bisa share videonya. Baik, Ibu, kami dari kelompok 2A izin untuk share screen tugas kami. Walaupun sebenarnya tokoh yang kami ambil sebenarnya sama dengan kelompok 1 tadi. Tapi untuk videonya berbeda nih. Izin share. Dan ada siapa ya ini? Oke. Baharudin Yusuf Habibie atau akrab disapa B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie menjabat Presiden RI pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. Pada 1973, Habibie diminta Soeharto pulang ke Indonesia karena faktor keadaan dan situasi. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang kacau balau, Habibie diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soeharto. Meski hanya 17 bulan, masa pemerintahannya krusial. Kebebasan pers lahir di masa pemerintahan Habibie dengan terbitnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di era pemerintahannya, Habibie berhasil melaksanakan pemilu 1999, pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru dengan asas Luber Jurdil. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 karena gagal jantung. Pak B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh inspiratif yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, salah satunya berorientasi pelayanan. Beliau mengembangkan industri pesawat nasional dengan menciptakan pesawat M250 yang menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia
dapat terkoneksi dan terlayani lewat jalur udara. Beliau juga mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Dalam dunia birokrasi dan pelayanan publik, akuntabilitas merupakan fondasi kepercayaan. Dan salah satu tokoh bangsa yang mewariskan keteladanan akuntabilitas adalah B.J. Habibie. Sebagai seorang presiden, beliau mengambil keputusan dengan berani dan penuh tanggung jawab, membuka keran demokrasi dan mengantarkan Indonesia menuju reformasi. B.J. Habibie merupakan salah satu sosok yang terkenal karena kompetensinya. Sikap kompeten beliau tercermin dari sikap kerja keras, inovasi, dan integritas. Beliau merupakan contoh nyata bagi perubahan besar bangsa Indonesia, bahwa dengan ilmu dan kerja keras dapat membawa Indonesia lebih maju. Nilai selanjutnya adalah harmonis. Nilai ini tercermin saat B.J. Habibie mampu memerintah Indonesia di masa transisi yang penuh tantangan dengan mengedepankan rasa persatuan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mengedepankan demokrasi terbuka. Nilai selanjutnya adalah loyal. Loyalitas Habibie tercermin saat Habibie meninggalkan karir yang gemilang di Jerman untuk mengabdikan diri di Indonesia, serta membangun teknologi di bangsa sendiri. Habibie membuktikan memang adaptif dengan kemampuannya mengadopsi tantangan zaman. Dari mengembangkan teknologi pesawat terbang di tengah keterbatasan hingga membawa Indonesia melewati krisis 1998. B.J. Habibie juga merupakan seorang kolaborator ulung yang selalu percaya akan kekuatan kerjasama. Dengan keyakinan kuat tersebut, beliau mampu merangkul berbagai kalangan, dari akademisi, teknisi, hingga politisi, sehingga cita-cita besar bangsa ini dapat terwujud. Inilah mengapa B.J. Habibie merupakan role model sempurna yang menjadi lambang semangat adaptif dan kolaboratif yang menjadi cerminan ASN masa kini. Alhamdulillah ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Kebetulan ya, Anda memiliki kesamaan pilihan objek gitu ya, pilihan person ya untuk profil ini, sehingga semakin memperkuatlah bahwa Bapak almarhum B.J. Habibie ini adalah beliau salah satu bapak bangsa, okay? Dan yang beliau betul-betul ya mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak sesuai tadi. Ini udah ada paduan ya, paduan dari video kelompok sebelumnya dan video yang kelompok barusan mempresentasikan. Baik, saya kira ini tidak perlu dibahas ya Bapak Ibu, nggih? Atau ada yang ingin disampaikan oleh kelompok 2, ada kelompok 2 apa nih? 2A ya? 2A, Ibu. Kelompok 2A terdiri atas tadi Pak? Pak Doni, kemudian saya. Saya itu siapa? Diki. Diki Aprianta ya. Iya, Diki, terus? Bu Hasanatun, Bu Ani, Bu Aprilia. Bu Aprilia. Ani Aprilia ya. Kok ada satu orang tadi belum mengumpulkan tuh yang kelompok yang hanya ada 9, apa ada kelompok yang isinya hanya 4 ya? Enggak kan? Yang mana Bu? Yang kelompok kami? Iya, enggak. Nanti saya cek lagi. Ini kan semuanya 55 ya Bapak Ibu, nggih? Baik. Dimohonkan ini hari Rabu ya. Ada pembacaan sabta bersetia Kopri. Kita menyimak. Berdiri ya? Monggo, berdiri kita itu. Berjanji. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi
kerukunan bangsa dan negara, serta membangun rahasia kedaulatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kepada Bapak Ibu, dipersilakan melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sesuai tadi dengan salah satu usulan dari teman Ibu Bapak, kita break sampai pukul sekarang jam di laptop saya menunjukkan Jam pukul 10 10. lewat 2 menit, oke. Anda masuk pada pukul 10.17. Dipersilakan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kami tutup Terima sementara. kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sama-sama. Oke.